Ngapain lama-lama? Lihat uang terus, apa bisa tambah banyak? Cepat pergi kirim paket, terlambat 1 menit saja. Bulan depan gue potong gaji lu 100, dengar nggak? Dengar, Bang Li. Dengar kenapa nggak cepat pergi? Cepat pergi. Kerja, cepat pergi. Orang miskin, masih berani pinjamkan uang buat bapaknya cewek itu berobat. Gue rasa dia cuma anjing peliharaan doang. Bulan ini sisa 300, makan roti kukus aja deh. Minggir. Kalian gak lihat ada orang pingsan? Kalian pada diam aja ngapain? Cepat telepon 120. Berani apa? Jangan-jangan si Sushao balas dendam gimana? Kalau berani, kamu aja yang bantu. Kalian, Kamu si kurir, mending jangan ikut campur. di siang bolong begini, kalian biarin cewek itu tidur di tanah? Minggir semua. Tunggu aja Sushao balas dendam. Operasi secepatnya, kamu keluarganya ya? Enggak. Operasi secepatnya, kamu keluarganya ya? Aku enggak. Pergi bayar biayanya dulu. Dokter, cepat bayar biayanya. Dokter, ini namanya apa sih? Gue 8,000 yuan. Gaji 2 bulan gue. Kakak, semoga kamu baik-baik aja. Gue masih punya utang 300.000 belum lunas. Kalau kamu sadar, ingat hubungi aku ya. $80.000. Beneran 80.000? Apa ada yang salah transfer? Atau bank salah? Uang ini beneran bisa dipakai nggak ya? 80.000 kamu sudah masuk. Siapa? Siapa yang bicara? Ini berarti gue jadi tokoh utama di novel ya? Enggak, gue harus coba. Pesan makanan 15. Apa beneran? Pesan makanan 15. Masuk 1,500. 100.000, sejuta, 10 juta. Hahaha, nggak nyangka. Lunas utang juga berguna. Gue nggak cuma melunasi semua utang. Gue juga jadi jutawan, hahaha, iya. Tagihan. Pecah ya udah. Mulai sekarang kalian nggak perlu ikut gue lagi. Saya mau bilang selamat tinggal sama kalian. Pergi sana, haha. Paket saya mana? Halo bos, saya mau tanya sesuatu. Bisa pinjam CCTV rumahmu? Karena saat saya menyelamatkan orang tadi siang, semua paket saya hilang. Pergi sana, saya tidak tahu kamu minta bantuan polisi. Ngapain cari saya? Begini, bos. Karena CCTV rumahmu kebetulan menghadap ke mobil paket saya. Jadi saya pikir... Jangan ganggu saya. Aduh, dasar kurir tolol, kamu buta ya? Mau mati? Bos, jelas-jelas mereka yang nabrak saya. Bos, kamu lihat enggak? Siapa yang nabrak siapa? Mereka yang nabrak kamu, HP kamu aja sampai rusak. Kamu bayar 20.000. Saya nggak akan ribut sama kamu, cepat bayar. Kalau tidak, saya nggak akan segan-segan. Saya bilang, nah, kamu bayar saja, selesai urusannya. Mereka berdua terkenal di jalan ini. Nanti kamu bisa kena pukulan lagi, nggak tahu. Dengar nggak, dasar kurir tolol? Kalau kamu nggak bayar uang ini, jangan pernah lagi kirim paket di jalan ini. Kamu nggak dengar kabar? Kami berdua terkenal di jalan ini. Kalau begitu, saya kasih kamu 50.000, kamu bantu saya. Haha, 50.000? Dasar orang miskin. Kamu bisa keluarkan 50.000? Saya akan sujud minta maaf. Dasar kurir miskin, mana bisa keluarkan 50.000? Nak, kalau mau bohong, buat dulu naskahnya. Orang-orang seperti kalian hanya menilai dari penampilan. Hari ini, saya akan menilai kamu dari penampilan. Dasar orang miskin, pantas disebut manusia? Kamu kuma seperti Kiko di bawah kaki saya. Ngomong sama saya, kamu nggak pantas. Kalau saya keluarkan 50.000, kalian akan sujud minta maaf sama saya?
dasar orang miskin, kalau kamu nggak bisa bayar. Urusan ini nggak akan semudah itu. Saya bisa kasih kalian 50.000. Tapi kalian harus bantu saya. Bantu saya cari paket-paket saya yang hilang. Hahaha, dasar orang miskin. Sekarang masih mikirin paket-paket jelekmu. Saya lihat, paket-paket itu nggak bakal bisa kamu ganti. Buka kode pembayaran kalian, kasih dia. Sudah transfer. Hah? $800.000? Kok kamu punya uang sebanyak itu? Sujud, minta maaf. Dia benar-benar punya uang sebanyak itu. Tidak. Tidak mungkin. Mendapatkan uang terlalu mudah, kalau bukan karena kalian orang jahat. Aku pasti bisa menghasilkan beberapa miliar dari kalian. Dia benar-benar mentransfer 50.000 ke aku. 50.000. 50.000? Hanya uang sarapan pagiku. Lihat ini kartu banku yang lain. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, 35 juta. Kakak, tadi ini adik yang tidak tahu diri. Kamu mau lihat CCTV ya? Ayo sini-sini. Iya, kakak, apalagi yang bisa saya bantu? Cari paket ya? Saya akan bantu cari. Tunggu. Kamu belum minta maaf sama aku. Tunggu. Kamu belum minta maaf sama aku. Kakak, saya salah, saya tidak seharusnya memperlakukanmu seperti ini. Saya tidak tahu diri. Kami berdua bersedia menjadi budakmu, kakak. Tadi kalian kan sangat sombong. Tadi itu suara kami berdua yang terlalu keras. Lihat mulut jelekku ini, kakak, lihat. Kamu sudah puas, adik masih punya ibu yang sudah tua. Ayah kakak. Tunggu sebentar. Kakak, Saya ubah pikiran, ini saya siapkan 500.000. Kalian berdua saling tampar. Lalu siapa yang bertahan sampai akhir? 500.000 ini untuknya. kakak. Kamu ngapain? Maaf ya saudara, manusia mati karena uang. Aku sudah muak denganmu. Kakak mau lihat CCTV ya? Minum air dulu. Sini. Wah adik, aku sudah lama tahu kamu bukan orang biasa. Minuman, cari pelan-pelan ya. Sudah tahu? Tadi bilang aku masih orang kecil. Lihat mulut jelekku ini, aku benar-benar buta. Mau aku bantu cari? Tidak perlu, aku sudah menemukannya. Ternyata kamu benar-benar keterlaluan. Ternyata kamu benar-benar keterlaluan. Sushao, kamu tidak lihat aku sedang asyik main? Sedang seru-serunya? Kamu sebaiknya punya urusan. Lalu botol ini akan aku tempel di kepalamu. Iya Sushao. Ada kurir yang membawa pergi Pasu. Coba cari tahu. Dia sombong, di kota Su belum ada yang berani melawanku. Pergi. Lanjut main. Siapa itu Zhang Xiao? Halo, Sang Xiao. Beberapa waktu lalu kan Anda bilang agar saya lebih memperhatikan Chen Qiao itu. Saya ingat kata-kata Sang Xiao, bisa langsung ke intinya? Oke, Sang Xiao, ini langsung ke intinya. Dia keluar, dia tidak ada, lalu diam-diam saya mencuri semua paketnya. Hahaha. Kerja bagus. Benar, dia pasti harus bayar banyak, Sang Xiao. Tenang saja, urusan adikmu masuk kantor. Akan saya urus. Sekarang kamu terus awasi Chen Yang. Oke. Ada masalah bilang saja. Bangsat, kalau bukan karena ayahmu kepala desa. Kamu siapa? Berani melawanku. Apa artinya? Sayang Benekon. Tentu saja, si miskin itu masih mau sama aku. Cuma bisa ngantar paket, ngapain lagi? Orang seperti dia pasti hanya mainan Zhang Xiao. Tapi sayang, kamu juga mainanku kan? Tapi Zhang Xiao baik padaku.
Sudah-sudah, beberapa hari ini, desa mengesahkan sebidang tanah. Katanya dari grup Su. Nanti kita bisa ke desa, mempermalukan Chen Qiao. Oke, semua sesuai keinginanmu, sekarang aku juga orang Zhangshao. Kalau sudah dapat uang, gimana? Chen Xiao, Chen Xiao. Bibi Wang, kenapa masih di sini malam-malam? Bibi Wang, langsung bilang saja. Apa jumlah uang yang saya kembalikan salah? Itu kan keluarga kita, meskipun kamu tidak bayar uang bibi. Tidak ada yang bilang apa-apa, tapi Chen Qiao. Orang lain di desa beda, kamu tahu kan? Hari ini kamu pergi sembunyi dulu. Apa maksudnya, Bibi Wang? Bibi Wang, Paman Li, aneh ya Bibi Wang. Biasanya ribut. Kenapa hari ini? Kakak aku pulang, kakak. Kakak, kenapa kakak? Tekanan darahnya agak tinggi, sebentar lagi bangun, tapi menurutku, kamu sebagai adik sangat tidak bertanggung jawab. Aku membesarkanmu seorang diri, jangan buat kakakmu marah. Keadaannya ini, dia pingsan karena marah. Setelah dia bangun, istirahat dulu, besok bisa pulang, oke? Kak, kamu sudah bangun? Apa kamu tidak enak badan lagi? Kakak baik-baik saja, jangan khawatir, Qiao, katakan yang sebenarnya pada kakak. Apa kamu melakukan hal yang tidak baik? Dulu waktu ayah Yao sakit, kamu meminjamkan uang untuk mengobatinya. Malam ini Bibi Wang datang ke rumah kita. Bilang padaku kamu sudah melunasi uangnya, katakan yang sebenarnya pada kakak. Dari mana uang ini? Aku jamin. Uang ini pasti bukan dari hal yang ilegal. Katanya Zhang Zheng juga akan kembali, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dengarkan kakak, pergi sejauh mungkin. Kakak tenang saja, hal kecil ini bisa kuhadapi. Orang desa tidak akan memikirkanmu. Tidak ada yang berani melawan keluarga Zhang. Kamu istirahat dulu, besok aku pulang untuk membereskan barang-barang. Kita pergi dari sini. Hei, beli ini. Kaya. Qiao, kita tidak pergi ke pesta ini. Kakak tenang saja, ini kan tetangga-tetangga. Mereka tidak akan menyusahkanku. Kamu ini, kemarin janji apa padaku? Cepat pergi, cepat. Kakak tenang saja, kita sekarang punya uang, jangan takut pergi. Wah, kalian benar-benar berani datang ya. Wah, ini bukan mantan pacarku yang tidak berguna? Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Pei Yao, apa kamu tidak punya hati nurani sama sekali? Aku punya hati nurani. Chen Qiao, kamu punya hati nurani. Lihat apa yang kamu lakukan setiap hari, mengantar paket, mengantar makanan. Lihat Zhang Shao, setiap hari makan enak. Kamu ini apa sih? Lin Pei Yao, kamu. Yao, bagaimana bisa kamu bicara seperti ini? Yao sudah menderita banyak bersamamu. Yao adalah putri kesayanganku. Keluarga kalian jangan bermimpi makan hati angsa. Ya ayah, lihat Zhang Shao, tampan dan berbakat. Lihat lagi Chen Qiao ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana yang bisa menyaingi Zhang Shao? Lin Pei Yao, jangan keterlaluan. Wah Zhang Shao, aku takut, dia bilang aku menindasnya. Chen Xiao, kamu ini apa sih? Bisa bicara seperti itu pada Yao? Katanya waktu kalian pacaran. Kamu bahkan tidak pernah menggenggam tangannya, dasar tidak berguna, haha. Kayak dia tuh sampah, truk sampah aja kayaknya nggak muat deh. Lo ngomong apa sih Chen Qiao? Udah Yao, dia cuma ngamuk doang kok, Chen Qiao. Gue kasih lo kesempatan nih. Di depan banyak warga sini. Lewat bawah selangkangan gue, hari ini gue lepasin kalian. Zhang Zheng. Lo mungkin belum tahu ya. Lin Pei Yao tuh perempuan kayak gimana sih? Perempuan kayak gimana? Itu juga cewek yang lo si kampungan. Selamanya nggak bakal dapetin, itu anak perempuan gue yang cantik. Cewek yang keluarga lo selamanya nggak bakal dapetin. Kalian. Paman, kalau bukan gue yang minjamin duit. Kayaknya lo masih terbaring di ranjang sakit kan? Hati kalian pada dimakan anjing ya? Terbaring di ranjang sakit? Lo napain nakasi? Yang rawat gue tiap hari itu Yao. Yang pindahin gue ke kamar VIP itu, yang Master Zhang yang suruh. Lo napain nakasi? Numpuk utang sana-sini. Katanya buat obatin gue, mana buktinya? Iya, dari awal sampai akhir yang Master Zhang yang sibuk urusin. Lo napain naha? Lo nggak merasa bersalah udah bareng gue bertahun-tahun, nahan susah? Chen Qiao, lo bukan cuma nggak guna, tapi juga fitnah orang. Jelas-jelas gue yang minjamin 400.000 ke kalian,
400.000. Wah. Ngeriamat, lo punya duit segitu? Lo ada buktinya? Siapa yang bisa buktiin dia minjamin duit ke Papa Lin? Warga desa sini semua bisa buktiin. Jangan kira lo cari beberapa orang bayaran, bisa nutupin fakta lo yang jahat. Lo minjam duit ke warga, jelas-jelas buat judi. Katanya buat obatin papaku, jijik banget, ngaco. Kiayao, dia bukan orang kayak gitu. SIS, jangan marah, gak worth it. Itu, bos sang lo bilang. Genanja lo. Tahu nggak? Gue nanya lo, anak ini. Tahu nggak? Chen Xiaogon. Beberapa hari lalu minjam banyak duit ke desa. Siapa yang nggak kenal? Dengar gak dia bilang kenal gue? Sini, lo cepetan bilang ke dia. Gue minjem duit buat apa? Jujur aja. Tapi harus bilang yang bener ya. Iya, buat judi. Hah, Chen Yao, lo emang penghudi gagal. Kampungan, masih ngarep kodok makan banga. Kau masih menghina. Hari ini kau harus merangkak di bawahku. Teriak ayah 3 kali, baru kulepaskan dari desa ini. Tuan Zhang, lihat dirinya. Kayak Kang Xing jatuh WK. Bukannya dari dulu dia memang anjing di hadapanku? Kalian ini fitnah. Fitnah bagaimana? Warga semua lihat kan? baik. Kalian demi harta dan tahta. Sampai kebenaran diinjak? Ngomong apa sih Chen Xiao? Ku beri 10 detik untuk merangkak bawahku. Teriak ayah 3 kali, jangan buang waktu warga. Aku masih harus bagi-bagi hadiah untuk warga. Iya ya kon. Lin Peiyao, Zhang Zeng. Kira kalian kaya ya? Aku lebih kaya dari kalian. Wah dia bilang lebih kaya dari kita hahaha. Chen Yao Hilaya? Lebih kaya dari kita? Lihat bajuku. Seumur hidupmu. Bahkan 7 turunan pun takkan mampu beli. Ini semua. Cuma uang saku sehari Tuan Zhang. Kau pantas? Chen Qiao, kalau otak bermasalah cek ke RS. Kalian benar-benar tak tahu diri. Kiao, jangan muluk. Iya Chen Qiao, jangan ngaco. Lin Niang dan Zhang di sini semua lihat. Warga juga pada nonton nih. Chen Xiao, Kempangan. Tuan Zhang punya 10 juta di rekening. 10 juta? Kau mimpi pun gak berani. Proyek ini ditunjuk langsung Nyonya Su dengan Tuan Zhang. Kau pantas? Chen Qiao cepat. Jangan halangi aku carry dut. 10 juta dikit banget. Gak usah 10 juta. 1 miliar pun bisa kucairkan. 1 miliar? Kau makin gila. Tahu 1 miliar itu berapa? Chen Qiao, jual mahal lagi. Kau ini, 100.000 aja gak punya, apalagi. E-miliar? Kalau hari ini kau bisa tunjuk 1 miliar. Aku makan HP ini di depanmu. Dasar oportunis munafik. 1 miliar? Gampang, tinggal gesek jari. Hahaha gesek jari buat apa? Menggozo ke debu di muka? Mampu? Mau lihat saldoku? Tuan Zhang, ngapain banyak omong? Suruh dia sujud minta maaf. Orang kayak gini. Sepanjang hidup cuma pegang batu bata, mana bisa kaya. Untung saja dulu aku sudah meninggalkan si miskin ini, memalukan. Lebih baik kita lapor polisi, jangan berurusan dengannya. Tenang saja, tidak apa-apa. Sang Xiao, apa yang kamu katakan tadi? Kalau aku bisa mengeluarkannya, kamu akan makan handphone ini, ya? Kalau aku bisa mengeluarkan uang sebanyak ini, kamu akan makan handphone ini, ya? Apa kamu gila? Telingamu kurang jelas mendengar ya? Ayah, lihatlah dia seperti apa. Dia masih berani bertanya. Zhang Xiao benar-benar sakit parah. Yao, untung kamu tidak bersamanya, kalau tidak. Hati ayah akan sangat sakit. Chen Qiao, aku bilang. Kalau kamu benar-benar punya 1 miliar, aku tidak hanya akan makan handphonemu. Aku juga akan memanggilmu kakek. Tertawalah, kalian benar-benar tidak tahu.
Ada orang di luar sana yang lebih hebat. Tapi kamu harus jadi manusia dulu, haha. Kamu tidak lebih dari anjing di bawah kaki Sang Xiao dan Yao Yao saja. Benar, ayah. Zhang Xiao, kalian tahu tidak, sebelumnya. Dia hampir bersujud di tanah menjilatku, aku menyuruhnya membawakan air cuci kakiku. Dia sangat antusias. Lin Pei Yao, kamu pantas? Pantas atau tidak aku tidak tahu, tapi yang aku tahu. Kamu selamanya tidak akan pernah mendapatkan Yao Yao kami. Hanya seorang anjing penjilat miskin saja. Aku harap nanti kalian tidak menyesal atas apa yang telah kalian katakan. Manny Iso? Aku menyesal tidak membuangmu lebih awal. Baik. Lihat, kakak. Kiao Kiao, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kakak, aku sudah bilang, hidup kita akan semakin baik. Lihat, buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Berapa uang di sini? Lihat. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Berapa uang di sini? Chen Kiao, dari mana kamu dapat 1.500.000.000 ini? Sudah kubilang, kamu tidak boleh bersamanya. Dia tidak jujur. Bahkan teknik edit foto yang kasar seperti ini. Dia bisa menggunakannya untuk menipu orang. Shen Xiao, Shen Xiao. Bagaimana aku harus mengatakannya? Gambar jelek seperti ini kamu keluarkan untuk menipu. Benar-benar lucu. Handphonemu dan wajahmu, aku juga beli, HMPH. Aku sudah membeli semuanya. Masih 1 miliar, kamu benar-benar berani. Harus aku transfer uangnya baru kalian percaya, ya? Percaya omong kosongmu, sekarang cepat berlutut. Chen Xiao. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan lagi. Sekarang, langsung berlutut. Lalu, sujud. Bawa juga kakakmu yang berwajah kuning ini. Pergi bersama. Aku peringatkan kamu. Jangan hina kakakku. Aku tidak hanya menghina kamu, tapi juga kakakmu. Aku juga akan membuat kalian berdua mati di sini. Bu Santotang. Bos Han, Anda datang tanpa memberitahu sebelumnya. Mari kita perkenalkan. Boss Han, saya Lin Pei Yao, Peker Zhang Xiao. Kedatangan Bos Han membuat tempat kami bersinar. Ya, selamat datang dan terima kasih atas bimbingannya. Xiao Zhang, orangnya biasa saja, tapi pacarnya bagus, hehe. Uangnya habis untuk wanita, ya? Kamu bercanda, bukan, Hanga? Ini sedikit hadiah dari saya, Anda harus menerimanya. Tentu saja, semuanya tergantung Anda. Tampan dan berbakat, semua mendengarkan Bos Han. Kerjasama kita pasti akan sukses. Karena Hango sudah berkata begitu. Maka kerjasama kita pasti akan melesat. Omong-omong, kenapa Bos Su tidak datang hari ini? Ya, saya dengar. Bos Su adalah wanita tercantik di Sucheng. Saya ingin melihatnya sekali. Jadwal Bos Su juga kalian cari tahu? Jangan bilang aku tidak mengingatkan kalian. Ini tidak boleh. Bos Su akan segera datang. Orang-orang ini. Hanga, Anda tidak tahu, dua orang miskin ini selalu tidak mau kami mengembangkan tanah kami. Kami sedang bersiap untuk memberi mereka pelajaran. Nah, mereka berdua. Kiao Kiao, lupakan saja. Mereka sepertinya dari grup besar, kita tidak bisa melawan. Kakak, tenang saja. Selama ada aku, siapapun yang datang tidak akan berguna. Mereka berdua tidak membiarkan kami mengembangkan, Anda tidak tahu. Kesulitan adik, orang miskin ini. Bahkan bilang dia punya 1 miliar, wow. Dan bahkan ingin memberi pelajaran pada adikku. Ya Bos Han, dia juga bilang akan mengusir Zhang Xiao, menguasai aku, Pasti tidak akan membiarkan dia menguasaimu, hahaha, ya Bos Han. Anda tidak tahu, sebelumnya saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Zhang Xiao yang membayar biayanya. Anak ini meminjam uang dari semua orang di desa. Mendapat ratusan ribu, katanya untuk saya. Anda bilang ini menjijikkan atau tidak, menarik. Tidak menyangka perjalanan saya ke sini begitu menarik, hahaha. Si miskin yang punya 1 miliar. Tidak boleh dikembangkan. Aduh. Tunjukkan 1 miliarmu, Hanye. Dia cuma si miskin, mana mungkin punya 1 miliar. Jangan khawatir, Kak, tidak apa-apa.
Kamu cuma si miskin sialan. Karena kamu terus-terusan menghalangi kami bekerja. Sekarang baiklah, Direktur Han dari grup Su sudah datang. Cepat berlutut dan minta maaf. Menghalangi pekerjaan. Zhang Zheng, kemampuanmu memfitnah semakin hebat. Memfitnah. Si miskin, kamu tidak pantas melihat diri sendiri di cermin. Kamu apa sih? Sekarang cepat minta maaf. Chen Qiao, jangan sampai kamu mengorbankan seluruh desa. Hanya untuk kepentingan pribadimu. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Kalian ini benar-benar lucu. Aku meminjamkan uang untuk mengobati ayah dan anakmu. Malah kamu mengkhianati aku. Dan malah menuduh aku. Sekarang kalian malah mengundang seseorang bernama Direktur Han. Direktur Han ini bosmu ya? Ayo keluarkan mesin pos, biar aku tunjukkan. Apakah hari ini aku bisa mengeluarkan uang itu? Tidak usah, Han Ge. Dia cuma si miskin. Mana mungkin dia punya 1 miliar. Kamu berlutut dan minta maaf. Direktur Han. Kamu seharusnya mendengar cerita lengkapnya. Apa perlu aku tahu, si miskin sialan? Menghalangi grup Su kami bekerja, siapa yang berani? Kamu tahu berapa kerugian kami sehari berhenti bekerja? Benar-benar ular dan tikus satu sarang. Aku bilang terakhir kali, berlutut dan minta maaf. Aku bilang terakhir kali, berlutut dan minta maaf. Hebat juga grup Su ini. Perusahaan besar seperti ini tidak punya akal sehat. Chen Qiao, kamu ini apa sih? Kamu pantas mengkritik grup Su kami. Chen Qiao, aku pikir kamu benar-benar gila. Kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu. Sudah kubilang, anak ini tidak punya niat baik. Jangan buang waktuku, kesabaranku. Terbatas, cepat selesaikan masalah ini. Nanti kalau Direktur Su datang, dia tidak sebaik aku. Berapa harga tanah desa kalian? Aku beli 2 kali lipat. Harga 2 kali lipat. Kamu gila, ngomong apa sih? Chen Qiao, kayaknya kamu beneran gila. Kalian ini benar-benar picik, hanya melihat dari penampilan. Si miskin ini berani bicara sembarangan di depan Pak Han. Kayaknya kamu nggak mau hidup lagi. Bagaimana kalau aku bisa beli? Bocah, mungkin kamu nggak ngerti soal uang. Ini bukan mainan di rumahmu. Kayaknya kalian gak akan sadar sampai lihat peti mati. Pak Han, ngapain lama-lama di sini? Tahu nggak kalau Pak Su sebentar lagi datang? Ah, kamu nggak tahu. Ada si penunggak yang nggak mau kita kembangkan. Kami sedang memberi pelajaran ke dia. Han, ini adalah sekretaris Li di samping Pak Su. Sudah lama dengar kalau Pak Su punya sekretaris cantik. Benar-benar lebih baik ketemu langsung. Grup Su, kayaknya cuma tukang memutarbalikkan fakta. Orang yang suka memfitnah. Kamu ngomong apa? Sekarang bukan cuma aku di sini, sekretaris Li juga ada. Aku nggak ada waktu buat dengar omong kosong kalian. Pak Han, atur ini, Pak Su sebentar lagi datang. Qiao, mereka bilang begitu, ayo kita pergi. Kakak, tenang aja. Aku nggak mungkin diam saja soal ini. Kamu siapa sih, Chen Qiao? Cepat pergi dari sini, atau jangan salahkan aku. Nggak akan sungkan. Tunggu dulu. Sekretaris Li kenapa? Tenang, aku akan beri pelajaran. Chen Qiao si pekundang. Kamu tadi manggil dia apa? Chen Qiao, cuma nama si pecundang. Minta maaf, dengar nggak? Chen Qiao, cepat minta maaf. Aku bilang kalian minta maaf. Apa? Kamu salah paham ya? Iya Sekretaris Li, Tuan Sang itu mitra kerjamu. Sekretaris Li, dia cuma si miskin pecundang. Kayak lumpur yang nggak bisa diangkat, kamu ya? Tuan Chen, tadi aku nggak tahu, maafkan aku. Sekretaris Li, kayaknya kamu salah orang. Dia cuma si miskin pecundang, dia bilang nggak kenal kamu. Sekretaris Li, dia mantan pacarku, penjudi miskin. Kalau masih ngomong, aku cabut gigimu satu-satu. Emas 5 kilogram, uang tunai 5 juta, Mercedes 1. Untuk Tuan Chen. Sekretaris Li, kamu salah ya? Iya Sekretaris Li. Sebenarnya ini gimana sih?
Tadi kalian bilang dia miskin, penjudi, pecundang? Ya, dia memang begitu. Ini peringatan, minta maaf ke Tuan Chen, kamu berani memukul saya? Aku bakal bikin kamu mati. Kamu pergi sana. Berani bicara seperti itu ke Sekretaris Li. Sekretaris Li, maaf, pengawasan kurang, sudah melanggar Anda. Zhang Zheng. Apa yang kamu bicarakan, Zhang Zheng? Benar, Sang Seng. Bukankah kamu anak orang kaya pertama? Damn. Ini apa-apaan, Sekretaris Li? Bosmu memberikan kamu kekuatan besar. Apakah itu untuk kamu gunakan untuk menindas orang? Saya sedang bekerja untuk perusahaan. Kamu dipecat. Tuan Chen, apakah penanganan seperti ini bisa diterima? Sekretaris Li, saya pikir lebih baik seperti ini. Untuk memastikan proyek kalian bisa berjalan lancar. Lebih baik kalian ganti orang untuk bekerja sama. Chen Qiao, apa yang kamu bicarakan? Tuan Chen, maaf jujur. Saya tidak punya hak untuk memutuskan hal ini. Hal ini masih perlu dibicarakan dengan Bos Su. Lagi pula hanya keluarga Zhang yang punya modal untuk kerja sama. Lihat, Chen Qiao. Kamu di sini memaksa, semakin keterlaluan. Sekretaris Li tidak terpengaruh sama sekali, lihat anak. Anak Sang masih punya kemampuan, kamu tidak bisa terus seperti ini. Ayah, saya mengerti, memang anak Zhang adalah raja di desa ini. Lihat kamu, seluruh tubuhmu terlihat miskin. Masih ingin menghentikan kerjasama kita, lebih baik berhenti saja. Sekretaris Li sudah cukup baik padamu, kalau benar-benar bertarung. Kita tidak bisa menang melawan keluarga Zhang. Chen Qiao, demi Sekretaris Li, saya tidak akan mengejar kamu lagi. Cepat ambil barang-barangmu, lalu pergi. Sekretaris Li, biarkan dia pergi, berapa uang yang dibutuhkan? Ini Tuan Chen, saya benar-benar tidak bisa memutuskan. Tidak apa Sekretaris Li, saya yang akan memutuskan. Bos Su enda datang, Bos Su. Ini adalah Bos Su, memang luar biasa karismanya. Cantik sekali. Ya, selamat datang Bos Su. Saya Minta maaf ke Tuan Chen. minta maaf. Tuan Chen maaf, ini semua salah saya. Tuan Chen, saya tidak tahu siapa Anda. Ambil uangmu dan pergi. Beri saya kesempatan lagi, Bos Su. Bos Su, saya sudah berkorban untuk grup ini, Bos Su. Tuan Chen, saya Sumuke. Terima kasih sudah menyelamatkan saya di rumah sakit kemarin. Sama-sama, tidak usah sungkan. Kalau begitu, kita ikuti saja keinginan Tuan Chen, orang seperti dia. Kita memang tidak perlu lanjut kerja sama lagi. Siapa pemimpin di sini? Kalian? Siapa pemimpinnya? Sudahlah. Fakta tidak penting, kalian dengarkan baik-baik. Keluarga Su sekarang secara resmi memutuskan kontrak dengan kalian. Sekretaris Li, saya kasih waktu 10 menit. Saya ingin seluruh kota Su tahu berita ini. Siapa yang masih kerja sama dengan mereka, berarti melawan keluarga Su. Paksu, jangan paksu. Kalau proyek ini hilang, saya hancur. Jangan bilang ke saya, bilang ke Tuan Chen. Chen Xiao. Pak Chen, Kak Chen, tolong bantu saya bicara baik-baik. Tolong mohonkan ke Pak Su, saya pasti akan balas budi 100 kali lipat, maaf Kak Chen. Saya pasti akan balas budi 100 kali lipat, maaf Kak Chen. Keras-keras, tidak dengar. Kalian berdua. Kalian ikut saya minta maaf ke Kak Chen. Maaf Kak Chen. Keras-keras, tidak dengar. Kak Chen. Maaf, Chen Qiao. Chen Qiao maaf, kami salah, sudahlah. Lanjut minta maaf ke kakak saya. Chen Xiao. Kita sering bertemu, jadi jaga hubungan baik. Agar nanti bisa bertemu lagi. Sang Zeng, coba tebak kalau tidak minta maaf, apa yang akan terjadi? Sang Zeng, coba tebak kalau tidak minta maaf, apa yang akan terjadi? Sekarang proyekmu hilang. Ayahmu sebagai kepala desa juga dalam bahaya. Baiklah Chen Xiao. Hari ini saya terima. Apa maksudnya kamu terima? Ini kesalahanmu, harus minta maaf ke kakak saya. Kak Chen, maaf saya salah. Maaf, Kak. Maaf. Terima kasih Pak Su. Bagaimana? Tuan Chen mau memaafkan mereka? Kalau begitu, kita bisa lanjut kerja sama ya. Pak Su, terima kasih Pak Su. Pak Su memang besar hati Kek Chen. Kamu juga, hati besar seperti menteri. Kalau grup ini milikmu, kamu yang tentukan. Barang-barang yang kamu kirim, saya tidak butuh, Kak kita pergi.
Ada satu hal yang harus saya sampaikan, Tuan Sang. Keputusan Tuan Chen bukan keputusan saya. Mulai sekarang, Grup Su secara resmi memutuskan kontrak dengan kalian. Putus kontrak. Xiao Li, kita pergi. Pak Su, Sekretaris Li, tunggu. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Jah, Apa yang terjadi? Bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang dia cuma orang miskin? Kamu yang jawab aku. Bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang dia cuma orang miskin? Zhang Xiao, jangan buru-buru. Dia cuma menyelamatkan nyawa Pak Su saja. Pak Su datang untuk berterima kasih atas nyawanya yang diselamatkan. Bukannya dia tidak kaya? Dia pura-pura sok suci di sana. Bukannya dia tidak mengambil uang Pak Su? Masih akan pergi ke kantor pos. Kantor pos, HMPH, aku punya cara, HMPH. Dia membuatku kehilangan muka besar hari ini, HMPH. Yao, aku punya cara untuk menghadapinya. Kamu bilang sama kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu begitu kaya? Pak Su itu, apa yang terjadi? Kakak, tenang saja, Pak Su itu, aku menyelamatkannya kemarin. Lalu mengantarnya ke rumah sakit, soal uang pasti legal. Kamu siap-siap dulu, aku pergi ke kota untuk urusan. Baik ya Yao, hati-hati ya, jaga diri. Mengerti, Kak? Su Shao, anak itu namanya Chen Qiao. Hari ini Pak Su pergi ke desa dan membawa banyak barang. Cari tahu apakah anak ini punya keluarga. Parani Mirba Wanita Dariku, Carry Mati. Ada apa? Aku sibuk. Kali, paketku hilang. Apa? Paket hilang? 1 truk hilang. 1 truk? Ikuti alamat itu. Pergi dari rumah ke rumah untuk minta maaf dan ganti rugi. Harus bagaimana ya bagaimana? Dengar tidak? Aduh, kamu mau bikin aku kaget? Bukannya sudah kubilang? Cepat pergi. Kali, bukannya paketnya ada di sini? Kamu ngomong apa sih di siang bolong? Paket yang kamu hilangkan, kamu yang ganti, aku bilang sekali. Tidak ada hubungannya dengan aku atau kantor pos. Kali. Pergi. Jangan sentuh bajuku dengan tangan kotor, oke? Bicara harus ada bukti, oke? Aku tidak mencuri paketmu. Kamu ini, terlalu jelas seperti tidak ada uang di sini. Chen Xiao. Kamu sekarang dipecat, sekarang juga. Ambil alamat pelanggan, minta maaf. Jangan bikin ribut di sini, kalau tidak, kamu tidak akan senang. Dengar nggak? Aku sama kamu gak ada masalah. Sejak aku masuk ke stasiun pengiriman, kalian selalu ngebully aku. Aku tahan aja. Tapi fitnah kayak gini terlalu rendah banget sih. Hari ini aku cuma mau nanya biar jelas. Dikasih muka malah nggak mau muka ya. Hari ini aku bakal kasih tahu kamu apa itu jelas. Hari ini aku bakal bikin kamu ngerti sampai tuntas. Video ini dapat dari mana? Aku kasih tahu, kalau mau orang nggak tahu, jangan lakuin. Sekarang kan zaman informasi, di mana-mana ada kamera. Kamu pikir apa yang kamu lakukan nggak ada yang tahu? Cuma dengan video dan foto ini. Udah cukup buat masukin kamu ke penjara. Kamu pakai ini buat nakutin aku ya? Aku kasih tahu. Aku memang sengaja nargetin kamu, gimana? Lapor polisi aja. Ayo, kamu kan punya kakak di desa. Kalau aku masuk, teman-temanku suka banget bantu orang. Berani kamu. Gimana? Chen Qiao, aku kasih tahu ini nasib. Kamu harus percaya, kamu ganggu orang yang salah, ngerti nggak? Aku ganggu orang yang salah, apa ada yang suruh kamu? Suruh kamu ayah. Kasih ke aku. Cuma sekarang dia bakal hancur. WK. Kamu ketua APA? Nabung lama-lama beli HP. Malah mau dihancurkan sama aku, gitu. Panggil aku Jie, aku kembalikan ke kamu, gimana? WK. Gimana? WK. Aku ketawa, kamu lebih bodoh dari yang aku kira. Nyindir siapa nih? Kamu beneran mau dipukul ya? Jahater kamu ayah aku njerasa tanggon aku koter. Aku ketawa kenapa selalu ada yang mau ngancurin HP aku.
Aku ingat di toko ini kayaknya ada mesin pos. Aku juga bisa bayar. Kamu ngomong apa? Apa itu mesin pos? Apa itu bayar? Aku nggak ngerti sama sekali. Kamu harusnya periksa ke rumah sakit. Apa otak kecil kamu mengecil? Kamu hancurin nggak? Kalau nggak, kasih ke aku. Lumayan mahal nih, WKWKWK. Katanya mahal, tadi sok jagoan. Bukan mahalnya, tapi lantainya yang mahal. Apa aku harus bilang makasih? Makasih udah mikirin lantai aku. Awalnya takut lantai aku rusak. Sekarang, aku rasa. Nggak perlu juga sih. Carrie Matty ya Chen Xiao? Berani-beraninya berbuat semaumu di sini. Kau memang mau mati ya? 1 juta, gue beli tokonya. Sekarang kantongmu lebih kosong dari wajahmu? Bisa bayar enggak? Oh jitu, oh ayah. Oh ayah, lanjutin ayah kalannya. Dana masuk 1 juta yuan. Chen Kiao, duitnya dari mana? Gue lihat. Sepertinya 1 juta ini kurang deh. Soalnya gue mau ngancurin tokomu. Gue mulai ngancurin nih. Jangan, Brother Chen. Kita bicara baik-baik ya. Kamu seharian mulut, gue, mulut, orang miskin hina. Kayaknya kamu gak ada niat kerja sama deh. Chen Xiao, kamu hila. Oh iya? Apa aku belum transfer duitnya? Kamu. 5 juta. Sekarang ada niat kerja samanya. Kak Chen, aku juga ada kesulitan, kalian dewa-dewa berkelahi. Jangan sampai kami usaha kecil ini kena imbas, kamu kan segitu kayanya. Kamu ngapain sih, ternyata menyamar di sini. Kamu sebenarnya siapa sih? Siapa? Orang miskin hina, pecandu judi. Siapa? Orang miskin hina, pecandu judi. Kodak jelek yang bermimpi makin dating angsa, Young Master Zhang. Anak ini hari ini entah kenapa. Tetong ketekokun gangkiran dan butte ribet. Chen Xiao. Kita ketemu lagi ya. Bos Li. Ini dia orang bodoh yang katanya tak bisa kusentuh itu. Iya kan? Hahaha. Ngomong apa sih, dasar orang miskin hina? Chen Xiao. Jangan-jangan kamu kira bos Su benar-benar menghargaimu? Beneran menghargaimu? Nih gue kasih tahu. Dia cuma mau balas budi aja. Saya benar-benar berpikir Anda adalah kota yang luas. Dasar kamu orang brengsek, cuma orang miskin hina aja. Yang Master Zhang Liat yang gak keken? Dia masih takut sama kamu. Hari ini, kalau nggak memberi aku 100 kali sujud. Jangan harap bisa keluar dari tempat kurir ini. Kamu bikin aku malu di depan banyak orang kemarin. Ganti rugi 1 juta, urusan kita selesai. 100. Gimana? 1 juta aja takut? Kemarin kan masih pura-pura sok suci. Nolak hadiah bos Su? Kamu juga tidak melihat diri sendiri itu apa? 100.000 100 juta. Terlalu sedikit. Bagaimana kalau saya beri kalian 10 juta? 1 juta. Bagaimana kalau saya beri kalian 10 juta? Kamu gila ya? Kamu benar-benar menganggap diri sebagai pasu di sampingmu. Kamu pikir kamu siapa? 10 juta. Kamu terlalu gila ingin uang. Chen Kiao, aku hanya tahu kamu sedikit aneh, sedikit kere. Tidak kusangka kamu juga seorang yang suka mengarang cerita. Benar, toko ini sudah kamu hancurkan, senang ya kamu. Di depan Sang Shao, kamu masih berani sombong. Aku beritahu dulu, uang ini tidak akan aku kembalikan padamu. Dan kamu harus mengganti aku 5 juta lagi. Aku yakin kamu tidak bisa mengeluarkannya. Beli toko 10 juta? Wah, dapat 1 miliar. Kamu terlalu gila ingin uang. Kamu pikir kamu siapa? 10 juta beli toko, dapat 1 miliar. Aku rasa aku tidak perlu lagi menyewa preman. Hei, kamu adalah bodyguard yang mereka sewa, ya? Berapa uang yang mereka keluarkan? Apa hubungannya denganmu? Sekarang sebaiknya kamu mengeluarkan semua uangmu. Lalu sujud padaku. Aku pikir dulu. Aku beli toko dulu atau menyewa preman dulu? Aku beli toko dulu atau menyewa preman dulu? Haha. Sudahlah, aku beli toko dulu deh. Haha. Dia benar-benar membayar dengan scan QR. Wah, Xiao Li, dia benar-benar. Hahaha, dia benar-benar ingin scan QR. Ada apa? Sang Shao, ini. Hahaha. Bisu ya? Hahaha. Berapa mereka bayar kalian berdua?
10.000. Sang Xiao, ini tidak seperti gaya royalmu. Baru-baru ini agak ketat. Sudah terima? Apa yang terjadi? Ini pasti uang dari Pak Su. Aku tanya kalian berdua, apakah mereka menyuruh kalian memukulku? Sekarang aku beri kalian berdua tugas. Pukul yang paling parah di antara mereka. Aku beri kalian 1 juta. Bagaimana? Tidak. 1 juta terlalu sedikit. Aku beri kalian 5 juta. 5 juta. Bagaimana? Hahaha. Hei, kamu, jangan mendekat. Kalian mau apa? Kalian, jangan mendekat. Kalian harus pikir dulu, ayahku adalah kepala desa. Maaf, Sangga, Chen Qiao, aku salah. Chen Qiao, Kak Chen, aku salah. Jangan mendekat. Tidak apa-apa, pukul saja. Biaya pengobatan aku yang tanggung. Hahaha. Chen Qiao, aku salah. Kak Chen, jangan pukul aku kasih uang. Aku juga kasih uang. Bawa apa ini? Kak Chen, dia pingsan. Dan dia juga pipis, hahaha. Tidak menarik. Kak Chen, iya. Aku tidak tahu, terima kasih. Aku salah. Aku yang buta mata anjing. Aku akan ambil paket-paket ini dan kembalikan ke Anda. Bagaimana, Kak Chen? Baru saja kamu bilang aku ini orang rendahan. Aku yang hina, mulutku yang salah. Kak Chen, aku yang hina, mata aku yang buta. Kak Chen. Benar-benar menjijikan. Oh iya, Lin Peiyao. Dan kamu? Aku hampir lupa. Benar-benar menjijikan. Oh iya. Lin Peiyao, dan kamu yang pergi sendiri. Atau aku yang membuatmu pergi. Chen Qiao, kamu tahu tidak kamu menghadapi siapa? Kamu tahu siapa itu yang Master Zhang? Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lin Peiyao. Apa yang aku katakan padamu sudah kamu lupakan semua? Aku sudah membiarkanmu pergi. Kenapa kamu masih mau menggangguku? Kami mengganggumu, kamu sebelumnya jelas punya uang. Kenapa tidak memberikanku, masih bilang hutang harus dibayar, aku muntah. Kamu sebenarnya tidak punya uang, hanya sok jago. Mengandalkan pernah menyelamatkan nyawa Bos Su, di sini sok kuat menindas yang lemah. Aku sok kuat menindas yang lemah. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku tidak mau terlibat lagi denganmu. Dan tentang apa yang kamu sebut sebagai yang Master Zhang yang serba bisa. Dewa yang serba tahu, ketika dia bangun. Aku lihat dia masih berani menggangguku, aku sudah membiarkanmu pergi. Jika ada kesempatan berikutnya, aku buat kamu tidak bisa bangkit seumur hidupmu. Halo. Tuan Chen, kami sudah hampir sampai. Hei, biarkan mereka datang. Oh iya, aku hampir lupa, bangunkan dia. Aku nanti ada tamu penting yang mau ketemu, biarkan mereka datang. Hei, cepat bangunkan dia, aku hampir lupa. Aku nanti ada tamu penting yang mau ketemu. Hei, bandgun hei. Chen Qiao, aku lawan kamu. Kamu pergi, kotor sekali. Kamu ini wanita, semuanya karena kamu. Kamu lepaskan, kamu sendiri tidak berguna. Kemari. Kamu kan hebat? Katanya mau bantu nenek-nenek menyeberang jalan? Tidak, Kak Chen. Tolong lepaskan aku, Kak Chen. Aku tidak tahu apakah aku akan melepaskanmu. Tapi ada orang yang tidak akan melepaskanmu. Datang. Anak durhaka, lepaskan. Makhluk yang tidak tahu malu. Dan kamu, perempuan ini. Apa yang kamu pura-pura? Kepala desa. Bos Wang. Omong kosong Bos Wang, karena ibumu. Seluruh perusahaan kurir telah dibeli oleh Tuan Chen. Kamu memalukan, tahukah kamu siapa yang kamu sakiti? Tuan Chen, maaf atas ketidakdisiplinan anak buah saya. Tuan Chen, kita semua dari desa yang sama. Saya sebagai kepala desa yang tidak disiplin, cepat minta maaf pada Tuan Chen. Kak Chen, maaf saya salah. Maaf Kak Chen, lepaskan saya. Saya tidak akan berani lagi, Tuan Chen, kami hanya bekerja untuk uang. Maaf mengganggu, kami pergi dulu. Dan kalian, jangan sampai saya lihat lagi. Dan kamu,
Lin Pei Yao. Dan kamu, Lin Pei Yao. Chen Qiao, saya salah. Bisakah kamu memaafkan saya karena kita pernah mencintai? Mencintai. Apakah kita pernah mencintai, Lin Pei Yao? Dari awal sampai akhir. Apa yang kamu anggap saya? Saya memberikan segalanya untukmu. Dan kamu? Makhluk yang tidak tahu terima kasih, kepala desa. Saya harap dia akan tinggal selamanya di desa ini. Tidak pergi ke kota dan merusak orang lain. Kamu jaga dia baik-baik. Ya, Tuan Chen, saya mengerti. Terima kasih atas sumbanganmu untuk desa. Saya harap dia hidup sengsara di desa ini. Chen Qiao, kamu tidak bisa seperti ini. Chen Qiao. Kakak, cepat coba ayam bakar yang adik buat. Qiao, rumah ini pasti mahal ya? Menurutku, kita tinggal di tempat yang biasa saja sudah cukup. Uang itu harus kamu simpan untuk menikah. Kakak, tinggal saja dengan tenang. Ini hanya tempat sementara kita, beberapa hari lagi. Saya pasti akan membuatmu tinggal di rumah termewah di Sucheng. Hari ini saya punya kejutan untukmu. Biasanya karena urusanku, kamu tidak pernah berdandan. Hari ini saya belikanmu beberapa kosmetik. Kamu juga harus merawat diri. Qiao, ini terlalu mahal. Kakak, tenang saja, kamu bisa menggunakannya dengan nyaman. Baik, Qiao, kakak ingin minta tolong sesuatu. Kakak, ngomong apa sih? Ada apa langsung bilang aja. Orang tua kita, sebelum pergi, pernah membawa kita makan di sebuah restoran kecil di kota Su. Aku ingin pergi melihatnya. Kakak, tenang saja, biar aku yang urus. Aku pasti akan membuatmu hidup dengan yang terbaik di masa depan. Tempat ini lumayan bagus. Jaraknya juga tidak terlalu jauh dari toko. Nanti aku akan beli kembali tokonya untuk dikelola kakak. Dia kembali juga cukup mudah. Yang ini juga tidak cocok. Yang ini. Yang ini lumayan bagus. Ada orang? Ada. Halo, saya ingin bertanya. Berapa harga yang ini? Pak, yang ini memang sangat mahal. Saya sarankan Anda melihat perumahan lain. Apa sih? Tidak punya mata. Oh, siapa ini? Ini bukan anjing peliharaan Lin Pei Yao, Chen Qiao? Lihat apa? Kamu mampu beli. Orang ini kayak ketua kelas saya dulu. Waktu itu, aku suka Lin Pei Yao. Dia bersama Yao menghina aku. Tapi aku ingat dia tidak seperti ini. Benar kamu ya ketua kelas? Aku tidak ingat kamu punya bintik-bintik di wajah. Kamu, Chen Qiao, jangan ngomong sembarangan. Kamu tahu ini di mana? Masih berani lihat rumah di sini, Pentaska kamu? Halo, berapa harga rumah ini? Saya bayar tunai. Pak, yang ini memang sangat mahal. Saya punya beberapa properti lain, bagaimana? Masih pura-pura di sini, masih properti lain. Kamu SI miskin, tidak membeli serpun. Jangan ganggu kami bekerja. Saya datang ke sini, kalian ini penjual rumah. Saya datang untuk beli rumah, kenapa saya mengganggu kerja kalian? Lihat APA yang kamu pakai. Tahu tidak ini di mana? Parfum kami setiap hari menghabiskan berapa banyak uang. Kamu tahu tidak merasa bau? Cepat pergi dari sini, Satpam. Cepat, orang ini, cepat usir dia. Pak, tolong segera pergi. Di sini tidak menyambut orang yang tidak rapi. Apakah kalau saya tidak pakai jas, tidak pakai dasi, tidak bisa beli rumah di sini, ya? Tentu saja bisa, hanya saja di sini kami tidak melayani orang dengan karakter bermasalah seperti Anda. Dia adalah teman sekamar saya yang gila, dia tidak bisa menemukan teman sekamar saya. Terus saja datang ke saya. Keamanan pribadi saya sudah sangat terancam. Orang ini sangat miskin, tidak mampu membeli rumah di sini. Dia hanya datang untuk mengganggu saya. Tuan, tolong keluar. Saya adalah pengagum teman sekamar Anda. Oh ya, dia katanya juga seorang penjudi yang buruk. Dia punya banyak utang di luar. Sekarang dia bekerja beberapa pekerjaan untuk melunasi utangnya. Jangan asal menuduh. Tolong segera keluar, kalau tidak kami akan mengambil tindakan. Jangan percaya kata-katanya yang sepihak. Tuan, tolong keluar. Bukan seperti itu. Tuan ini sendiri yang datang untuk melihat rumah. Sama sekali tidak seperti yang dikatakan kakak ini. Kakak ini sendiri yang datang. Tidak bisa, Tuan. Anda sudah mengancam keamanan karyawan kami.
Sekarang Anda harus keluar. Saya ingin bertemu dengan manajer Anda. Manajer kami sangat sibuk. Manajer mana bisa Anda temui semau Anda? Tapi tuan ini jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Saya sudah melihat semuanya dari samping. Sekarang panggil manajer Anda ke sini. Saya sekarang mau membayar untuk membeli rumah. Ada apa ini? Ribut-ribut di sini. Manajer, Xiao Meng. Ada apa ini? Sampai sedih begitu, bilang sama kakak yang urus. Kakak Liu, dia ini, pria yang sangat menjengkelkan ini. Dia ini. Teman sekelas saya di universitas, juga pengagum teman sekamar saya. Tidak bisa menemukannya, terus saja mengganggu saya. Dia sangat miskin. Dia benar-benar seorang pria miskin. Dia tidak mampu membeli rumah di sini, hanya ingin mengganggu saya. Saya tahu, orang seperti ini sudah sering saya temui. Biarkan kakak yang urus, orang yang ingin makan angsa. Tidak tahu diri. Anda manajer, ya? Ah sudah, jangan bicara lagi. Satpam, bawa dia keluar, pergi tuan. Manajer, saya belum selesai bicara. Anda sudah mengusir saya. Saya mengerti Anda ingin melindungi karyawan, tapi Anda juga harus mendengarkan. Saya akan ceritakan asal-usul kejadian ini. Pergi tuan. Manajer, saya belum selesai bicara. Anda sudah mengusir saya. Saya mengerti perasaanmu yang ingin melindungi karyawan, tapi kamu juga harus mendengarkan. Aku akan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Masih mau dengar apa? Dengan penampilanmu seperti ini. Sangat tidak cocok dengan aura elegan kami. Lihat saja bagaimana kamu memperlakukan Xiao Meng. Bukankah ini sudah jelas? Sangat jelas, ya. Aku datang ke sini untuk membeli rumah. Bagaimana aku berpakaian adalah hakku. Karyawanmu tidak hanya menilai dari penampilan, tapi juga menghina aku. Bahkan mengatakan aku melecehkannya. Aku bisa melaporkan ini ke polisi. Kamu benar-benar bisa melaporkannya ke polisi. Tapi sekarang kamu tidak bisa tinggal di sini, silakan keluar. Aku datang untuk membeli rumah, kenapa tidak boleh tinggal di sini? Kamu mampu membelinya. Kamu hanya datang untuk menggangguku. Manajer Liu, ini bukan seperti itu. Diam, tuan. Tidak perlu bicara soal kemampuanmu membeli. Tentu saja, menurutku kamu pasti tidak mampu. Bukan hanya satu rumah di sini. Bahkan satu kamar mandi pun kamu tidak mampu. Menurutku, lebih baik kamu pergi. Jika kamu terus begini, maaf kami. Harus memintamu pergi. Hahaha, baiklah, baiklah. Dengan sikap seperti ini, bagaimana bisa melayani orang-orang kelas atas? Dengan wajah jahat dan suka memutarbalikkan fakta. Kamu berani sekali. Satpam, keluarkan dia. Lihatlah ini apa. Ini adalah kartu hitam eksklusif, katanya. Hanya bisa digunakan jika ada deposit 500 miliar di dalamnya. Dan harus verifikasi nama asli, tidak bisa dipindah tangankan. Hanya ada 10 di dunia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini kartu hitam eksklusif? Kamu hanya seorang yang selalu makan mie instan di belakang Lin Peyao. Ketua kelas, aku tidak tahu harus bilang apa. Lucu atau bodoh? Ayo, gesek kartuku. Aku mau semua villa kosong di kompleks ini. Semua komisi dicatat atas nama gadis ini. Aku tidak mau berurusan denganmu, tapi kamu terus mengejarku. Aku tidak akan membuatmu menderita. Kamu tidak tahu apa itu langit dan bumi. Cepat, gesek kartu dan beli rumah. Liu Ge, aku tidak tahu dia kaya. Tapi dia benar-benar menggangguku. Pikirkan, Liu Ge, kalau dia benar-benar kaya, kenapa baru sekarang datang untuk membeli rumah? Tuan, saya tahu Anda sangat kaya. Mungkin lebih kaya dari kami semua di sini. Tapi mengingat masalah karakter Anda, bahkan jika Anda membeli semua rumah di sini, maaf, kami tetap tidak bisa menerima Anda. Apakah Anda benar-benar ingin mendengar apa yang dia katakan? Saya melecehkannya. Hanya kamu yang menganggapnya berharga. Chen Xiao, APA yang sebenarnya kamu katakan, kamu punya uang, saya tidak bisa melawanmu. Apa yang kamu inginkan, saya berikan, oke. Tolong, lepaskan saya. Apakah di dunia ini siapa yang berpakaian mewah? Adalah siapa yang berkuasa? Silakan segera keluar, kami tidak menerima Anda di sini. Saya pikir kalian salah, dia adalah pacar saya. Dia tidak perlu untuk mendapatkan wanita seperti ini. Direktur Su Muke. Dia ternyata pacar Direktur Su. Sudah berapa lama kita mengembangkan proyek ini? Lapor kepada Direktur Su, sudah 3 tahun yang lalu. Ini adalah proyek paling mewah di seluruh kota Su. Hanya melayani kalangan atas. Berapa lama dia bekerja di sini? Dia sudah ada sejak proyek ini dibuka. Kamu bersikap sombong seperti itu kepada pacar saya. Kalau orang lain, kamu pasti akan memakan mereka. Bukan begitu Direktur Su. Aduh,
Saya salah. Ini salah dia. Dia. Ini masalahnya, wanita ini. Dia bilang dia dilecehkan, itulah masalahnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Direktur Su, maafkan saya. Sayang, kalau begitu, bagaimana kita menangani mereka? Sayang, kalau begitu, bagaimana kita menangani mereka? Ini Direktur Su? Bukan. Bukannya saya dengar Direktur Su itu wanita dingin? Ini terlalu aktif. Awalnya kamu berteman dengan Lin Peiao. Saya percaya pada kata-katanya. Tapi kamu terus-menerus berbicara omong kosong. Saya sudah memberikan banyak kesempatan, kamu selalu menilai dari penampilan. Kamu selalu memegang pengetahuan yang kamu anggap benar. Benar-benar mengira diri sendiri wanita pilihan? Sungguh lucu. Ngapain kamu bicara panjang lebar dengannya? Direktur Su, saya tidak akan berani mengganggu Anda lagi. Sayang, bagaimana menurutmu ini? Saya salah, Chen Qiao, tolong minta Direktur Su untuk melepaskan saya. Saya mohon. Lupa ada kamu. Sekretaris, Sekretaris adalah Direktur Su. Direktur Su, saya salah, saya benar-benar tahu salah. Tolong lepaskan saya, Direktur Chen. Saya tidak akan berani lagi. Oh iya, wanita ini. Saya punya foto telanjangnya, ambil dan berikan padanya, publikasikan. Dia sudah selesai, aku bilang sama kalian, Pak Su. Tolong lepaskan aku tahu salah. Kamu bilang apa? Kamu ini perempuan. Kamu bilang apa? Kamu ini perempuan, kalau bukan karena kamu, berani-beraninya kamu minta muka. Kamu ini perempuan, tidak takut mati. mulai sekarang kamu jadi manajer ya, suamiku. Kamu dan kakakmu tidak perlu khawatir tentang masalah perumahan. Aku yang akan menyelesaikannya. Pak Su. Ada apa? Langsung saja bilang. Tuan Chen memang sangat menarik. Aku memang ada sesuatu yang ingin kuminta padamu. Sudah, sekretaris, suruh orang bersihkan tempat ini. Hari ini semua pelanggan yang datang membeli rumah dapat diskon 20%. Aku mau pergi kencan dengan suamiku, jangan ada yang ikut. Pak Su, Pak Su. Bilang saja, Pak Su. Tuan Chen memang tidak mengerti romantis. Aku juga termasuk salah satu wanita tercantik di sini. Kenapa tidak ada sedikit pun perasaan padaku? Bukan begitu, Pak Su. Meskipun Anda sudah membantu saya 2 kali. Tapi saya pasti akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Untuk membantu Anda. Masalah ini sebenarnya sederhana, tidak perlu Anda mengorbankan apapun. Tapi imbalannya besar. Tapi seberapa besar? Bisa dibilang semacam investasi, nol risiko, imbalan tinggi. Anda bisa dapat uang dan wanita, bisa mencapai puncak kehidupan. Menikah dengan saya. Maaf, Pak Su, maaf. Saya benar-benar tidak bisa membantu dalam hal ini. Kenapa? Apakah kamu merasa aku, Sungke, tidak panas untukmu? Tidak, Pak Su, Anda salah paham. Ini terlalu tiba-tiba, kita belum kenal lama. Langsung bilang menikah. Dari 3 kali pertemuan, saya merasa Tuan Chen ini orangnya tegas dan jujur. Lurus dan baik hati. Saya sendiri merasa saya cukup tampan. Tapi tetap merasa tidak pantas untuk Anda, Pak Su. Kasih HP saya, HP, oh. Tidak ada alasan, keluarga mendesak menikah, jadi daripada menikah dengan orang lain. Lebih baik saya cari orang yang saya suka. Kalau sudah siap, hubungi saya kapan saja, saya siap. Kak, aku pulang. Kiao, cepat, ini semua makanan favoritmu. Wah, ayah, ibu, lihatlah dari surga. Kiao sekarang sudah hebat. Dia membeli restoran yang dulu kita makan bersama. Sudah dibeli semua. Kak, sekarang kita sudah kembali ke masa lalu. Tapi kamu, restoran itu tidak perlu kamu kunjungi setiap hari. Serahkan saja semuanya ke dapur belakang. Tidak bisa begitu. Kakak punya satu hal yang sangat penting untuk memberitahumu. Kakak, katakan. Kakak punya satu hal yang sangat penting untuk memberitahumu. Kakak bilang kamu sekarang sangat hebat. Impian yang dulu kakak tidak berani bayangkan, kamu sudah mewujudkannya untuk kakak. Tapi sekarang kakak hanya punya satu keinginan terakhir. Kapan kamu akan membawa pulang istri cantik untuk keluarga Chen kita? Makan dulu baru pergi. Tidak makan? Aku akan mengantarnya ke atas untukmu. Membeli toko hanya menghabiskan 3 juta. Belakangan ini kecepatan menghasilkan uang agak lambat. Ini akan turun, beli dulu 30 miliar miliknya. Piyama pasangan. Tapi apa yang dikatakan kakak juga benar, sekarang aku punya segalanya. Kalau ada seorang istri yang bisa menikmati kemewahan bersamaku, hehehe. Sayang, masih nyaman? Nyaman? Kita pakai sedikit tenaga, ya. Sedang memikirkan apa? Meskipun kekayaanku sudah menjadi orang terkaya di dunia.
Tapi Sumuke memang cukup cantik. Hahaha. Aku pergi, apa yang kupikirkan itu datang. Bagaimana? Sudah mempertimbangkannya? Pak Su, jangan menyakitiku. Tuan Chen, aku tidak bercanda. Lagi pula, pernikahan bukanlah mainan. Kita tidak bisa menikah hanya untuk menikah. Aku benar-benar tidak pantas untukmu, Pak Su. Aku mengerti sifatmu. Apa yang sebenarnya terjadi saat kamu menyelamatkanku hari itu? Aku tahu semuanya, sekarang aku benar-benar ingin menikah. Kamu ingat pertama kali bertemu denganku? Hari itu aku sedang dipaksa menikah oleh anak muda keluarga Su. Sekarang dia datang lagi. Maaf, Pak Su, aku harus menerima telepon. Apa katamu? Aku akan segera ke sana. Chen Qiao, jangan khawatir, aku sudah mencari dokter bedah terbaik di kota ini. Dan tim medis, kakak pasti akan baik-baik saja. Aku tahu nyawanya selamat, tapi lihatlah tangannya. Restoran ini adalah tempat orang tuaku yang meninggal dini. Dan kakakku makan terakhir kali. Ini adalah obsesinya. Maaf, ini benar-benar kesalahanku. Aku tidak menyalahkanmu. Saya juga tidak menyangka ada orang yang akan membalas dendam padaku. Padahal aku sudah mulai berbuat baik pada orang lain. Saya juga tidak menyangka. Ada orang yang selalu menargetkan saya. Dia sebenarnya bisa hidup sangat bahagia. Sayalah yang telah merugikan kakak saya. Chen Qiao, jangan seperti ini benar-benar kesalahan saya. Saya kira tahu siapa yang melakukannya. Tunggu sebentar, maksudmu adalah... Keluarga Su ini adalah grup yang lebih berpengaruh daripada keluarga Su kalian. Dia menyukaimu, dia ingin menikahimu. Tapi karena aku menyelamatkanmu, dia selalu menargetkanku. Benarkah begitu? Saya koreksi, saya memang cukup menyukaimu. Orang-orang kaya ini sangat menarik. Mereka terus-menerus menantang batas saya. Apakah Su Xiao ini sulit untuk dihadapi? Su Xiao adalah nomor 1 di Su Cheng. Jika berbicara tentang dirinya sendiri, kemampuannya biasa saja. Tapi seluruh grup keluarga Su hampir memonopoli berbagai industri di Su Cheng. Pengaruhnya sangat besar. Dia mengganggu kakak saya juga tidak akan membiarkannya. Karena Pak Su sudah mengeluarkan kata-katanya. Mari kita bersama-sama menghancurkannya. Cepat panggil suami. Wah, gadis ini sangat cantik. Entah apa yang dia lihat dari Kiao saya. Halo, apakah ini kamar pasien Bapak Chen? Halo, saya. Anda adalah anak muda kami yang meminta saya untuk membawakanmu kartu ucapan. Anak muda kami bilang, dia sedang sibuk dengan urusan pekerjaan. Suatu hari nanti pasti akan datang berkunjung. Apakah anak muda kalian tidak punya mulut sendiri? Beritahu anak muda kalian. Setelah kakak saya sembuh, saya pasti akan datang untuk mengucapkan terima kasih. Saya baru-baru ini nafsu makan besar. Ingat untuk menyiapkan lebih banyak makanan. Tentu saja, Bapak Chen. Pak Su juga ada di sini. Tapi anak muda kami tidak menyiapkan apa-apa untuk Pak Su. Karena mungkin dia tidak terlalu membutuhkannya. Beritahu anak muda kalian, saya dan suami saya pasti akan datang tepat waktu. Baik. Kakak, Kiao, kakak sudah tahu, lakukan saja dengan berani. Jika tidak ada masalah, hari ini grup Su akan menyatakan kebangkrutan. Semuanya, kalian semua adalah orang-orang yang telah berjuang bersama ayah saya. Hari ini grup Su kami sampai pada titik ini. Keluarga Su memang sangat kuat, tapi saya percaya. Selama kita bersatu, pasti bisa melewati masa sulit ini. Apa yang masih kamu lawan? Kepalamu hampir tidak bisa diangkat karena dipukuli. Bahkan saat Pak Su masih ada, tidak seperti ini. Menurutku, lebih baik kamu segera meninggalkan sekolah Su. Apa yang kamu lakukan dengan keras kepala ini? Benar. Kamu. Seluruh grup Su berada di bawah kepemimpinanmu. Hingga menjadi seperti sekarang. Sudah kubilang jangan melawan keluarga Su. Jika kamu tidak menikahi Su Xiao, lebih baik kamu menyatakan bangkrut saja. Kamu punya arus kas di tangan, kamu juga punya saham. Direktur Su selalu baik pada kalian. Apakah ini yang disebut membuang jembatan setelah menyeberang? Jika bukan karena kamu, Sumuke tidak akan sampai seperti ini. Jika kamu setuju dengan Su Xiao lebih awal, tidak akan seperti ini. Grup Su hanya akan lebih kuat dari sekarang. Di mata kalian,
Apa sebenarnya grup Su? Apa? Sebuah gedung yang ditinggalkan. Di mata kalian, apa sebenarnya grup Su? Apa? Sebuah gedung yang ditinggalkan. Mainan di tangan Su Shao. Wah, Direktur Su, pacar kecilmu tidak datang. Bukankah aku menyuruhmu mengirim undangan padanya? Hari ini ada pertunjukan besar. Dia tidak datang. Aku peringatkan kamu, jauhi aku. Biar aku tebak kenapa dia tidak datang. Apakah dia tidak berani datang, atau dia memang tidak menyukaimu? Sangat disayangkan. Tanda tangani kontrak ini. Keluarga Su adalah aku. Jangan harap. Tidak bisa juga bisa. Ada cara lain, tidak perlu menandatangani, masih ada separuhnya. Kamu menikah, tidak, biar aku pikir dulu. Kamu juga tidak layak menikahiku, kamu tidak pantas. Kamu tinggal di sampingku, layani aku dengan baik. Tentang grup Su. Aku akan bermurah hati memberikannya padamu. Bagaimana menurut kalian? Direktur Su, korbankan diri Anda untuk kami, ya Direktur Su. Apakah kamu tega melihat warisan ayahmu hancur? Su Shao itu tampan dan berbakat. Kalian. Su Muke, inilah akibat melawan aku. Jalan ke surga tidak kamu tempuh, jalan ke neraka kamu paksa. Sekarang gue nggak ada mood. Kasih lo 3 detik. Kalau nggak setuju grup Su. Gue bikin lenyap dari Su City sekarang juga. Gini aja deh. Bagikan duit yang harusnya dibagi ke semua orang. Halo, sayang. Sayang. Urusan segede ini. Kok nggak diskusi sama suami dulu? Langsung mau jual ke orang? Lo mau ngurus gue gimana nanti? Waduh. Siapa nih? Napain Nayandar di sana? Mau biarin istri lo jadi mainan gue? Masih kurang puas? Mau masuk rumah gue bersihin-bersihin lagi? Waduh, siapa nih? Kayaknya. Itu pacarnya Direktur Su kali ya? Buset, pakai baju sadanya gini, mau mati konyol ya? Sayang, kok kamu datang? Kan gue bilang jangan. Gue kan harus jadi pahlawan selamatin cewek cantik. Ini bukan urusan lo. Ya udah, minggir. Berani banget lu. Sana. Sembah gue 3 kali. Entar gue kasih ampun. Yang Master Su, lu pikir cuma lu yang bisa? Lo yang ngomong apa sih? Kurir kampung. Sok jago di depan gue? Lo lupa diri ya? Ngaca-ngaca dulu lah. Pantas nggak tuh? Sembah gue 3 kali di sini. Gue kasih lo hidup. Lu pikir cuma lu yang bisa? Kurir kampung sok jago. Nggak kedikit lah. Pantas nggak sih? Gue tahu di antara kalian bertiga ada yang udah dibayar. Sekarang gue bayar 2 kali lipat. Untuk beli semua saham kalian. Dia sok apa sih? Tahu nggak berapa yang Master suka sih? WK. Ngerti ngomong apa nggak sih? 2 kali lipat? Pernah lihat sebanyak itu? Berani lawan gue? Nggak level. Pants? Yang Master Su jangan keterlaluan. Aku ikut lo aja. Jagoan numpang hidup di Su City cuma segini? Siapa bilang numpang hidup? Lutut. Ambil tuh ucong pakai mulut satu-satu. Jagoan numpang hidup cuma segini duitnya. Siapa yang numpang hidup? Lutut. Ambil tuh ucong pakai mulut. Berani ganggu gue aja. Sekarang gue nemu hal menarik. Beberapa orang kaya dan berkuasa sering tidak menyadari asal-usul mereka. Satu lebih berlebihan dari yang lain, satu lebih suka memanfaatkan kekuasaan mereka. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa ada orang yang lebih hebat di luar sana, dan langit di atas langit. Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Kamu sudah mulai ngomong ngawur. Chen Qiao tidak apa-apa, paling-paling, grup Su saya tinggalkan.
Tenang, tidak ada masalah. Kamu cari masalah ya? Su Xiao, saya mau bertaruh denganmu, kalau saya menang. Bawa anjing-anjingmu dan uangmu, pergi dari grup Su. Haha, bertaruh. Kenapa saya harus bertaruh denganmu? Karena saya lebih kaya dari kamu. Dia gila, dia benar-benar gila. Tahu ini siapa? Ini Su Xiaolo. Kamu mau dengar tidak apa yang kamu katakan? Saya tidak lebih kaya dari kamu. Dia sebenarnya siapa? Ini tidak mungkin. Ini, Tenang, tidak apa-apa. Siapa yang sudah menerima keuntungan dari Su Xiao, sekarang ambil 2 kali lipat uangnya dan pergi. Lalu tanda tangani kontrak ini, kembalikan sahamnya ke Direktur Su. Lalu pergi dari grup Su. Saya bisa memaafkan masa lalu. Tapi kalau ketahuan, Maaf Direktur Su. Direktur Chen. Kamu ngapain? Orang mati karena uang. Maaf Direktur Su. Kalian juga. Su Xiao kelihatannya, saya tidak bisa membersihkan rumahmu. Bagaimana kalau begini, saya kasih kamu harga. Kamu mau membersihkan rumah saya? Saya kasih kamu harga. Kamu mau membersihkan rumah saya? Baik, hari ini kalian beruntung. Kalian tunggu saja, 3 hari lagi di pesta grup Su. Berani? Datang? Direktur Su. Saya tetap bilang, pesta ini pasti saya datangi. Baik, ingat ya, kita pergi. wah suamiku, kamu terlalu hebat. Iya Kak Chen Kiao, kamu tadi terlalu keren. Sama persis seperti Boss Wall Street. Baru saja kita hanya sedikit menunjukkan kekayaan. Sayang. Siap-siap, pesta ini pasti kita datangi. Tapi, kita sudah susah payah merebut kembali grup Su. Kalau kita pergi, Sayang, grup Su tidak bisa hanya kita ambil kembali. Kita harus memastikan akarnya terbasmi. Tuan Su, tenanglah. Apa katamu? Di kota Su, kapan aku pernah mengalami kerugian seperti ini? Sampaikan pesan ini. Siapapun yang berani berhubungan dengan Susi, berarti melawan keluarga Su. Gunakan semua sumber daya yang ada. 3 hari lagi, bawa kedua orang ini ke sini. Berlutut dan minta maaf. Pergi. Tuan Su, ya kan? Maaf, tolong tunjukkan undangan Anda. Tanpa undangan, Tuan ini tidak bisa masuk. kamu tahu siapa aku. Tahu, Anda adalah Tuan Su. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan kami masuk? Tidak bisa, Anda bisa masuk, dia tidak bisa. Kenapa aku tidak bisa? Tuan Su adalah pacar dari Tuan muda kami, kamu, HMPH. Kamu siapa? Kenapa bisa masuk? Tuan Su benar-benar hebat, langsung memberikan pelajaran. Aduh, sudah melawan Tuan Su, pesta malam ini pasti sulit bagi mereka. Tuan Su adalah pacar dari Tuan muda kami, kamu. Kamu siapa? Kenapa bisa masuk? Tuan Su benar-benar kejam, langsung memberikan pelajaran. Aduh, sudah melawan Tuan Su, pesta malam ini pasti sulit bagi mereka. Sayang sekali, Tuan Su yang cantik ini. Omong kosong. Kapan aku jadi pacarnya? Aduh, itu bukan urusanku. Tuan muda kami bilang, kamu tidak boleh masak. Ini cara Tuan Su menyambut tamu? Aku dengar pemilik restoran ini sangat kuat. Apakah dia juga anjing peliharaan Tuan Su? Ini bukan Chen Xiao? Kenapa berdiri di sini tidak masuk? Tidak punya undangan ya?
Lihat, aku punya satu untukmu. Maaf, tanganku terpeleset. Jin Qiao, kalau kamu mau masuk, ambil saja. Kalau kamu mau masuk, ambil saja. Tuan Su, jangan terlalu jauh. Kami tidak akan ikut pesta ini. Jangan buru-buru, si cantik. Pesta ini kalau tidak masuk pasti akan menyesal. Waktunya sudah hampir. Tuan Su, aku beritahu kamu. Pesta ini pasti akan aku ikuti. Undangan ini juga pasti tidak akan aku ambil. Chen Qiao, kamu memang rendah, tidak ambil juga tidak apa-apa. Kamu teriak ayah padaku, aku akan biarkan kamu masuk. Tuan Su. Bikin ribut gini seru ya? Nggak takut marahin pemilik hotel? Katanya bahkan papamu sendiri. Harus ngasih muka ke pemilik hotel ini loh. Jelanger. Lucu banget. Ini khusus buat lo. Chen Qiao, lo cuma semacam kecoa yang gue bisa injek. Dan bunuh kapan aja gue mau. Nah yang cantik ini. Gue ingetin, jangan dekat-dekat gue. Emang nggak terima? Lo dan Zhenya. Grup Su sebentar lagi bangkrut. Lo pikir lo tajir? Ayo beli. Beli semua partner kerjanya, gue beritahu lo. Lo lawan gue. Nggak levo. Yang Master Su, gue harap nanti. Lo nggak nyesel ngomong begitu. Nyesel. Nias APA. Nyesel nggak cepet-cepet habisin kalian berdua. Yang Master Su, lo pikir di Suceng lo itu raja? Lo cuma seorang anak manja yang cuma bisa habisin duit ortu. Urus aja urusan lo sendiri. Gue ngurus duit siapa urusan gue. Lo lawan gue. Kayak sekarang. Gue nggak izinin lo masuk, lo bahkan nggak bisa sentuh pintu. Oh ya? Chen Qiao, gue suka banget kelakuan lo. Kayak semut gak guna aja. Wah, kakak Xiao. Kakak juga datang nonton mereka berdua malu-maluin di sini? Chen Qiao, gue suka gaya lo yang sok jago. Kayak semut aja, nggak ada gunanya. Kakak Xiao, kakak juga datang nonton mereka berdua jadi bahan ejekannya? Bapak Chen ya? Sudah lama dengar nama besar Bapak, akhirnya ketemu. Terima kasih Pak Chen. Saya datang makan di tempat Anda. Katanya Anda dan yang Master Su kayaknya ada kesepakatan. Dan di sini halangi saya untuk masuk, ya? Mana mungkin, Young Master Su. Pak Chen juga tamu istimewa saya. Kalau Anda ada masalah dengannya, suruh ayahmu bicara dengan saya. Sekarang tolong biarkan Pak Chen masuk. Kakak Xiao, bener nih? Saya nggak mau ulang 2 kali. Silakan masuk, Pak Chen. Terima kasih. Yang Master Su kemakan tuh. Chen Qiao ini siapa sih? Pemilik hotel ini. Kan biasanya nggak ngasih muka ke siapa-siapa. Diam lo. Sayang. Gimana sih kamu kenal sama Kak Xiao? Jangan-jangan. Aduh sakit. Sayang, jangan-jangan kamu punya cerita sama dia? Masa sih sayang? Cepetan bilang gimana ceritanya? Sayang, kamu tahu kan? Suamimu ini cuma punya sedikit uang. Gak ada kemampuan lain. Cuma bisa pakai kemampuan ngeluarin uang aja. Mereka terpaksa kasih muka sama aku. Hotel kayak gini masih kurang uang? Sayang, di dunia ini siapa sih yang nolak uang? Apalagi mereka. Gak percaya, cepetan bilang gimana ceritanya? Sayang, lihat deh. Aku cuma ngeluarin sedikit uang aja kok. Kamu ngeluarin 500 juta disebut sedikit uang? Pak Liu, ada apa? Gak ada apa-apa. Cuma pengen lihat setelah acara malam ini. Masih bisa gak kamu Pak Su, sombong kayak dulu? Mau bilang apa? Pak Su, main di luar pasti ada konsekuensinya. Pak Su di luar gimana? Gak ada hak kamu buat ngomong begitu. Hati-hati. Maksud kamu apa? Cuma pengen lihat setelah acara malam ini. Masih bisa gak kamu Pak Su, sombong kayak dulu? Mau bilang apa? Pak Su, main di luar pasti ada konsekuensinya. Pak Su gimana? Gak ada hak kamu buat ngomong begitu. Hati-hati nanti kamu yang kena. Dasar muka tembak. Kamu pikir deket sama Pak Su langsung jagoannya?
Dibandingin sama yang Master Su, kamu itu gak ada apa-apanya. Maksud kamu apa? Gak ada apa-apa. Sayang banget, sayang banget. Sayang banget nanti gak bisa lihat lagi grup Su. Sama Pak Su yang cantik itu. Pak Liu ini dulu selalu kerja sama sama kita. Tapi aku rasa dia terlalu jahat, jadi aku gak setuju. Gak nyangka sekarang jadi badut kayak gini. Kayaknya yang Master Su udah siapin banyak hal. Gak cuma batalin kontrak aja. Terus gimana dong? Tenang aja. Selama ada suamimu, gak ada yang gak bisa diselesaikan. Semuanya tenang. Dengerin aku dulu. Semuanya tenang. Dengerin aku 2 kali. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-80 grup Su. Sebagai perusahaan generasi ketiga. Sangat berterima kasih pada rekan-rekan yang hadir. Bantuan dari grup Su kami, saya yakin semua orang sudah tahu. Selalu ada orang yang tidak tahu diri. Ingin menantang otoritas grup Su kami. Sayap, Siapa lagi yang berani menantang grup Su, kalau bukan grup Sushi? Saya rasa ini tidak sesederhana itu. Tenang saja, istriku, tidak ada masalah. Semuanya, tenang. Mungkin kalian belum terlalu paham. Tapi beberapa orang sudah membuat pilihan yang tepat. Yaitu bergabung dengan grup Su, atas nama pesta ini. Memberitahu semua mitra kerja grup Su. Semua kerjasama telah dibatalkan, grup Su akan bangkrut. Sekarang, saya dengan tulus mengundang kalian semua. Untuk bersama-sama membagi setiap keuntungan dari grup Su. Mari kita gunakan kekuatan kita masing-masing. Di berbagai industri, akuisisi grup Su, hari ini bergabung dengan keluarga Su. Yang menekan keluarga Su, akan mendapatkan sambutan paling tulus dari keluarga Su. Setiap orang mendapatkan dana awal 5 miliar. Di mana menandatangani kontrak? Sekarang bisa langsung diambil. 5 miliar. Cepatlah, waktu terbatas. 5 miliar, Su Xiao, untuk menekan kita. Bahkan mengeluarkan modal 5 miliar. Satu keluarga 5 miliar, berapa banyak uangnya ya? 5 miliar, banyak. 5 miliar mungkin tidak banyak bagimu. Tapi bagi kebanyakan orang, itu sudah sangat banyak. Dan mungkin mereka takut dengan kekuatan keluarga Su. Tidak baik, Pak Su, grup Su kita akan runtuh total. Samuel Pekerjaan dan Pemesak telah menghentikan kerjasama. Dalam kondisi ini, tidak lebih dari 5 menit. Grup Su tidak hanya akan bangkrut, tapi juga menghadapi utang yang sangat besar. Apa? Si wajah imut. Jangan kira dengan bergantung pada Kak Xiao, kamu bisa mengalahkanku. Lihat, hanya dengan bicara saja, kamu bukan lawanku. Su Xiao, apakah keluargamu mampu menanggung kerugian ini? Dibilang bodoh ya memang bodoh. Kamu tidak tahu kekuatan finansial sebenarnya dari keluarga Su. Wahai si cantik, pertimbangkan lagi usulanku sebelumnya. Masih berlaku loh. Si cantik, usulanku sebelumnya masih berlaku loh. Omong kosong, grup Su, aku tidak akan memberikannya padamu. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Wah wah wah, besar sekali mulutnya. Kamu mampu membayar ganti rugi yang sangat besar ini? Mengandalkan siapa? Si wajah imut ini? Oh, tidak. Si wajah imut ini malah membantu Kak Xiao. Omong kosong apa lagi? Su Xiao, aku bilang kamu itu kata dalam tempurung, kamu masih tidak percaya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu setara denganku? Apa yang kamu omongin? Kamu pasti tidak setara denganku. Aku langit, kamu bumi, hanya seperti seekor serangga busuk. Aku meludah saja, bisa menenggelamkan serangga busuk seperti kamu. Wah, Direktur Su. Sebelumnya kamu tidak mau bekerja sama dengan kami, kan? Bagaimana kalau begini? Kamu datang, biarkan aku dan Direktur Su tidur semalam. Aku akan setuju bekerja sama denganmu. Kamu berlutut dan minta maaf pada istriku. Wah, kamu esai makatibel. APA yang kamu repeatin lagi di sini? Kalau aku minta maaf, kamu pantas? Dia suruh aku minta maaf padanya. Gila, tidak waras. Aku kasih kamu kesempatan terakhir, berlutut dan minta maaf. Lihat saja nanti kamu tidak bisa tertawa. Apa? APA? Apa ekspresimu itu? Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Aku tanya kamu, kamu bisu? Ini perbuatanmu? Aku baru saja telepon, kamu dengar semua? Aku bilang jangan sampai kamu menyesal. Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Katakan. Direktur Liu, tadi kamu suruh aku berlutut dan minta maaf, ya? Begini, Direktur Liu. Sekarang kamu panggil aku Chen Duo. Lalu aku akan bermurah hati memberimu jalan keluar.
Biarkan kamu keluar dari sini tanpa hutang. Bagaimana? Chen Xiao, kamu gila ya? Jangan kira satu telepon bisa membuat kami takut. Apa kamu tidak waras? Mau aku carikan dokter spesialis otak? Kamu periksa baik-baik. Direktur Liu, suamiku temperamennya buruk. Kamu harus cepat. Apa yang kamu lakukan? Berdiri. Direktur Su, perusahaanku bangkrut. Kesabaranku ada batasnya. Cepat berlutut dan minta maaf. Apa yang kamu lakukan? Su Xiao, perusahaanku bangkrut. Kesabaranku ada batasnya. Cepat berlutut dan minta maaf. Aku salah, ayah, maafkan aku. Kasih aku jalan keluar, ayah, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah orang keluarga Su, cepat bangun. Itu kan Direktur Liu? Kenapa berlutut pada pacar Direktur Su? Kenapa katanya grup Su mau bangkrut? Aku kasih kamu kesempatan untuk hidup. Sekarang aku kasih kamu 5 detik, langsung hilang dari sini. Kalau tidak, aku akan membuatmu punya hutang 300 miliar. Terima kasih, ayah. Kamu jelaskan, ini sebenarnya apa sih? Su Xiao, kamu bilang aku akan hancur, kan? Kenapa aku sama sekali tidak menyadarinya? Iya Su Xiao, kaki tanganmu. Kenapa tidak peduli padamu lagi? Chen Qiao, kamu sebenarnya ngapain? Aku ngapain, Su Xiao? Kamu tidak akan pernah bisa melawanku. Semuanya, perkenalkan, nama saya Chen Qiao. Saya adalah suami Sumuke. Su Xiao, kamu tidak akan pernah bisa melawanku. Semuanya, perkenalkan. Nama saya Chen Qiao. Saya adalah suami Sumuke. Barusan Su Xiao menawarkan keuntungan besar pada kalian. Untuk memutus hubungan dengan kami, saya sudah menghitung kira-kira. Nilai pasar kalian tidak lebih dari 50 miliar. Sekarang saya beri kalian masing-masing 2.000 miliar. Asal kalian tidak bekerja sama dengan keluarga Su lagi. Semuanya, Su Group tidak akan mudah menyerah. Kenapa kami harus percaya padamu? Iya, siapa tahu kamu bisa keluarkan uang itu atau tidak. Jangan dengarkan omong kosong mereka, hanya saya yang bisa kasih kalian uang tunai. Dia hanya ngomong doang, kasih 2.000 miliar. Basa-basi apa sih? Ayah. Kenapa kami harus membantumu? Kalian bisa tidak percaya padaku, juga bisa tidak membantuku. Tapi sekarang hitungan mundur dimulai. Setiap 5 detik, salah satu dari kalian akan menerima telepon. Saya tidak mencari bantuan atau pendapat kalian, saya hanya memberitahu. Apa? Diakuisisi? Apa katamu? Seseorang bernama Chen Qiao mengeluarkan 2.000 miliar? Semuanya, saya kasih kalian kesempatan terakhir. Sekarang, masih ada yang mau bekerja sama dengan keluarga Su? Semuanya, saya kasih kalian kesempatan terakhir. Sekarang, masih ada yang mau bekerja sama dengan keluarga Su? Aduh, ternyata benar. Hancur, aku terlambat, perusahaanku hilang. Pak Chen, Kak Chen, tanda tangan dengan saya. Jangan buru-buru, satu persatu, pelan-pelan, datang ke kami. Pak Su, mulai sekarang, kalian semua adalah anak perusahaan Su Group. Ini tidak mungkin. Kamu sebenarnya siapa? Nak, sudah kubilang, kamu tidak akan pernah bisa melawanku. Kamu pikir ini sudah selesai? Aku akan membuat semua yang kamu katakan dan lakukan. Membayar harganya. Jangan pikir kamu bisa membuat semua orang tidak bekerja sama denganku. Lalu membuatku tunduk padamu. Mimpi. Anak muda, berlututlah sekarang dan minta maaf. Mungkin aku masih bisa membiarkan warisan keluarga kamu selama 100 tahun ini. Chen Qiao, kamu di mataku hanyalah seekor kecoa. Seekor semut saja. Benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Aksi. Kamu di mataku hanyalah seekor semut, seekor kecoa saja. Hahaha. Benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Aksi. Aku beritahu kalian. Keluarga Su tidak akan membiarkan kalian, dia agak bodoh ya. Siapa yang masih peduli dengan keluarga Su atau tidak? Aku serius, tanpa ayahnya, dia itu apa? Dia bukan apa-apa. Sudahlah, cepat kita tanda tangan kontrak dan ambil uangnya. Kalau kamu tidak minta maaf dan berlutut sekarang, nanti tidak ada kesempatan lagi loh. Chen Xiao. Bukankah hanya beberapa orang ini yang tidak bekerja sama denganku? Aku belum menggunakan seluruh kekuatan keluarga Su kami. Aku beritahu kamu, kekuatan keluarga Su tidak bisa kamu bayangkan. Tidak bisa bayangkan apa, omong kosong. Berani dorong aku, kamu cari mati ya, aku ini siapa, Kak Chen? Bagaimana kalau aku bantu jahit mulutnya? Kak Chen, kami akan mendengarkanmu mulai sekarang.
Berlutut, minta maaf. OM. Berani dorong aku, kamu cari mati ya, aku ini siapa? Kak Chen, bagaimana kalau aku bantu jahit mulutnya? Kak Chen, kami akan mendengarkanmu mulai sekarang. Berlutut dan minta maaf. Chen Qiao, berani begitu sama aku, kamu tahu siapa ayahku? Kamu tahu kekuatan keluarga Su di kota Su? Minta maaf. Aku meludah. Kamu ini perempuan, dan kamu Chen Xiao, aku bertahu kamu. Berani kamu bunuh aku di sini. Di mataku kamu bukan apa-apa, bukan apa-apa. Aku beritahu kamu yang minta, kamu yang tanggung sendiri. Hari ini siapapun tidak boleh pergi, ayahku akan segera datang. Anak muda. Kita tunggu saja. Lihat ayahmu bisa buat apa. Chen Qiao, kamu tunggu saja, kamu tidak tahu betapa menakutkannya ayahku. Kamu bukan melawan aku, tapi seluruh keluarga Su. Chen Qiao, siapa Chen Qiao? Keluarga Su di mana? Aku di sini. Chen Qiao, kamu tunggu saja. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya ayahku. Chen Xiao, siapa Chen Xiao? Chen Xiao di mana? Ayah aku di sini. Chen Qiao, oh tidak, Bos Chen. Anda adalah Bos Chen. Ada apa? Saya kurang tigas dalam mendidik. Tuan Chen, mohon Tuan Chen berbaik hati. Tolong beri keluarga, Su kami jalan keluar. Apa yang kamu bicarakan, ayah? Kamu tahu siapa Tuan Chen? Bodoh. Kamu tidak tahu siapa Tuan Chen? Kamu mengganggu Tuan Chen. Karena kamu, Tuan Chen mengeluarkan triliunan. Seluruh keluarga Su akan segera bangkrut. Ayah, apa yang kamu bicarakan, ayah? Bagaimana mungkin aku melahirkan kamu? Tuan Chen, mohon beri keluarga, Su kami jalan keluar. Istri, bagaimana pendapatmu? Menurutku, biarkan keluarga Su benar-benar menghilang dari sejarah Su Cheng. Ah, aku tidak makan lagi, sudah waktunya makan. Bagus, kakak sudah masak. Ayo kita makan. Ah. Pelan-pelan. Kakak, kamu tidak hanya cantik. Masakanmu juga luar biasa. Ah, beberapa hidangan ini juga aku yang buat. Pergi sana, adik iparku memujiku. Muke sedang hamil, nutrisinya harus tercukupi. Kakak, itu sudah pasti. Aku sudah membeli semua kebutuhan untuk bayi. Kamu saja yang sombong. Dengar tidak?